Hola, salam fans Garuda. Selamat berakhir pekan dan semoga teman-teman sekeluarga di sana senantiasa diberikan kesehatan, nikmat panjang umur dan lancar rezekinya. Seperti biasa, biar adil, tak lupa wajib hukumnya kita biasakan mengucap salam makan pagi untuk para tetangga di seberang sana yang hanya dengan satu-satunya warisan budaya, tak benda hasil giveaway dari UNESCO dengan maksud mereka supaya nggak lagi ngerecokin budaya orang. Matchday kedua Piala Ciki AFF U23 telah berlangsung. Hasilnya ada 8 gol di derby si kembar kuning Darussalam. Bedanya cuma yang satu kalem, yang satu banyak tingkah. Dan dimenangkan oleh yang banyak tingkah dengan skor 1-7. Kemudian dilanjutkan dengan pertandingan antara kita melawan geng Pinoy yang sebelumnya sempat merogol anak Jati Manja tanpa digendong kartel bayaran dengan skor 2-0. Dengan effort yang cukup susah payah yang berakhir dengan skor tipis 0-1 untuk kemenangan Garuda Muda. Kemudian di matchday ketiga, pada tanggal 21 Juli di pertandingan terakhir nanti, Pinoy akan menghadapi Brunei Darussalam dan kita gantian menghadapi Malaya Darussalam. Nah, sebelum kita kasih paham tentang realita yang sesungguhnya nanti kepada para bani sarapan tipe M Darussalam fake yang satu ini, nggak ada salahnya mari kita coba lihat reaksi komentar Jumawa sebelum pertandingan di matchday ketiga antara tim Hama Muda mereka melawan Garuda Muda kita, di mana baru menang setakat melawan Brunei je. Beginilah kira-kira tulisan caption sesumber dari awak medianya yang mengatakan kalau Malik Tes 7-1 lawan Brunei. Harimau Muda mengamuk di Jakarta. Aksi mantap dari anak buah Nafuzi Zain kembali menghidupkan peluang ke separuh akhir. Separuh akhir itu artinya ke semifinal, karena memang target mereka sendiri adalah setidaknya ke semifinal. Nah, kalau ada medianya aja kayak gini, otomatis lah memancing jiwa jumawa dari netizen-netizennya yang sumbu pendek. Makanya jangan heran kalau ngedenger suara-suara kayak gini nih. Tutorial gue menang Brunei ada di sini. Ngasih tutorial nggak tuh? Dibalaslah sama netizen kita yang mengatakan, cara cetak gol ke gawang Filipina ada di YouTube PSSI ya, mulai dash. Terus kata mereka, mula dah berlaga. Nih, aku ingatkan, 1-0 je. Jangan terlalu perasaan bagus. Jadi cuma dia aja yang boleh berlaga, kita mah jangan. Terus ada yang nuduh kita bayar wasit dengan komen, bayar ref nih, bola tak masuk kot. Netizen kita coba balas, konspirasi cuma terlahir dari orang yang kalah. Buat yang tadi bilang itu nggak gol, disuruh periksa mata tuh sama netizen kita yang bilang, lebih baik kau pergi ke hospital periksa mata lah. Indo biasa aja, cari gol hanya menerusi balingan. Hanya bernasib baik Indo. Jadi kata si kardus itu kita cuma beruntung aja boleh menang lewat lempar lembing. Loh, lempar lembing itu senjata. Dan hasil itu ya it's part of game, bagian dari permainan. Selebihnya, lihat kualitas permainan keduanya. Masing-masing tim saling lawan, bos. Ada perlawanan di situ. Beda sama yang kena bungkus 2-0. Masa kayak gitu aja harus diajarin? Tapi ya, mau gimana lagi, ngarep apa kita sama IQ yang di bawah rata-rata. On goal Belanda, main di kandang sendiri cuma bisa menang 1-0 katanya. Terus di counter sama netizen kita, lebih baik menang tipis atas Filipina daripada kebobolan 1 gol lawan Brunei. Kok ada ya yang kalah lawan Filipina dan kebobolan lawan Brunei? Tahnya Harimau Muda Malaya, harap dapat kalahkan Indonesia lawan sebenarnya. Indonesia cabar, jadi mesti kalahkan mereka. Harapkan dapat kalahkan Indonesia, oke? Nah, dari sini dan seterusnya, mari kita lihat hayalan tetangga kita yang sangat Malaysiawi dengan khas bani sarapan wala angan-angan. Hayalan itu dimulai dari sebelum pertandingan Indonesia melawan Filipina dengan mengatakan, malam ini Indonesia kalau seri dengan Filipina baru best. Kena menang lawan timnas Indonesia sambil berharap Filipina beat timnas Indonesia. Nah, kan bahasanya aja ngarep. Nah, kalau udah kayak gini paling modalnya cuma balik ke masa lalu. Karena emang paling enak kalau nggak khayal ya nostalgia, bahas-bahas masa lalu. Ngapain mikirin masa depan? Dulu lawan Guam pun Malaysia kena hantam teruk dengan fans sendiri. Sebab dalam itu ada Indonesia. And Indonesia menang besar. Last game Malaysia menang. Harap kali ini pun sama situasinya. Aku tetap percaya pada player-player yang ada untuk benam Indo last game. Jadi ceritanya dia tetap pede dengan anak jatinya yang bakal menenggelamkan skuad kita di game terakhir. Kalau Malaysia menang lawan Indon, standby aja lah para pemain Malaysia naik barak kuda untuk keluar stadium. Fans dia orang jenis tak bertamadun. Bertamadun tuh artinya beradab ya. Kan ada tuh terjemahannya. Kita ini manusia dari dunia kelas 3 katanya. Dan dengan pedenya dia bilang, confirm Malaysia menang besar lawan Indonesia. Menang besar gak tuh? Barakuda standby untuk pemain U23 Harimau Malaysia. Wajib menang. Bukannya benda itu memang biasa ke? Sampai dia taruh foto U17 sebagai referensinya di masa lalu buat cywar intimidasi kita. Tugas mudah untuk Malaysia. Kelemahan Indonesia itu adalah Malaysia. Gol bunuh diri aja, lihat full time-nya.
kasih 1 gol untuk Brunei, ntar lawan tim Bangla plus Belanda kita bantai. Maksudnya kita nih Bangla plus Belanda. Habis itu last match loss 1-0 lawan Malaysia. Balik kampung dia bilang. Terus netizen kita ada yang memprediksikan, dan ini bener aja. Dia bilang yakinlah di negara sebelah tadi pada nonton laga ini dan mendukung Filipina. Tapi ya dijawablah, this is Malaysia, not Indonesia yang akan dirogol Filipina nanti malam. Ada yang ngarep Indonesia kalah lawan Pinoy, yang kalah Filipina, yang kecewa Malaysia. Giliran kita yang menang. Kayak gini komentarnya. Gol bunuh diri Pinoy aja malah dibanggain. Macam menang Piala Dunia katanya. Nasib aja Indo own goal. Nah, bagi yang ngerasa ini cuma difitnah, coba aja lihat itu dia tinggal di mana. Cyberjaya Malaysia. Hafalin namanya dan lihat komentarnya. Hasil 7-1 dengan Brunei itu sama aja dia samakan 1-7 Brazil lawan Jerman. Jadi ya power lah Malaysia, setara sama Jerman maksudnya ya kan. Apalagi cuma Konoha. Konoha ya gampang lah. Bagi dia kita ini cuma lauk sehari-harinya doang. Yang artinya dengan skor 1-7 itu mereka udah setara dengan Jerman ya kan. Makanya Malaysia King ASEAN katanya. Nah, lagi-lagi kita ingatkan buat yang ngerasa playing victim kena fitnah, nih lihat dulu nih. Bisa baca kan mereka nih tinggal di mana? Ada yang di Muar Johor Baru, ada yang di Shah Alam, ada yang di distrik Batu Pahat, kemudian ada di Kuala Lumpur Melaka Malaysia. Semua itu ada di daerah mana? Masa ya daerah Konoha. Jadi memang kita nggak akan pernah ngasih ruang untuk orang-orang yang playing victim. Udahlah, fair-fairan aja, nggak usah ngerasa paling so suci asli. Perhatiin nama akunnya baik-baik dan hafalin kalau bisa ya kan. Abis itu lihat nanti mereka komentar apa. Ada yang ketar-ketir, nah kan? Apa yang tak cukupnya? Janji menang lawan Indonesia. Liatin aja, perhatiin satu-satu nama akunnya ya kan. Yang tadi sama yang sekarang. Masih mau ngelak lagi? Kau tak tahu kah kelemahan Indonesia nak kena cakap? Kelemahan dia Malaysia lah bosku. Ada harapan juara atau naik juara. Naik juara ini maksudnya mereka jadi runner up di grup ini ya. Oh, taklah jauh beza dengan tim warisan Belanda tuh. Power nggak anak jati Malaysia. Jadi anak jatinya ini ya setara lah sama diaspora kita. Cuma memang di sini nggak semuanya ya. Mereka ini ya kayak gitulah. Beberapa masih ada yang realistis. Nah, yang realistis inilah yang sebenarnya lagi ketar-ketir. Dia bilang saja nak tempuh laluan sukar ya kan. Maksudnya kenapa sih seneng banget gitu lewat jalan yang susah? Habis itu sendiri cari masalah. Anak jati tapi menyakitkan hati. Terus ada yang satir ke anak jatinya. Dia bilang, "Tahniah anak jati, pemain warga asing dengan bayaran berjuta guna duit rakyat tidak diperlukan demi lencana di dada," katanya. Nah, ada yang berasa juga kan akhirnya. Bisa apa anak jati tanpa digendong kartel bayaran? Tuh ada warganya yang nyindir kalau Vam pernah beli pemain. Cuma memang ya lagi-lagi 1 dari 3. Ingat kan hukum 1 dari 3? Segelintir aja yang realistis. Sisanya ya kayak gitulah, tahu sendiri tanpa harus kita sebutin. Kena menang dengan Indonesia, wajib menang game ini. Panas menyokong tim Garuda, pasti bagi provo. Ngapain kita bagi provo? Harimau lawan Garuda, siapa yang tumbang? Lawan Konoha nanti best nih. Siapa menang jadi Raja Nusantara. Terus dengan PD-nya dia pada bilang, Indo tak kuat pun boleh menang, punya 2-1 katanya. Jepang menang lawan Indonesia 6-0. Malaysia menang lawan Brunei 7-1. Artinya Malaysia setara dengan Jepang. Terus dengan gang otaknya ada yang bilang, seenggaknya kena menang lebih dari 8 gol lah baru selesai. Nah, poin pun sakit nih. Kita tunggu aja ada yang mau ngebantai kita 8-0 katanya. Kenapa bisa pede? Karena di mata orang-orang ini Indonesia cuma selevel Kamboja dan Laos aja. Tak power deh sangat. Iya betul, Indonesia level Brunei lah, kata si Malin Kundang modern. Dan lebih ekstrimnya lagi ada yang bakal ngebantai kita 20-0 ya kan. Nah, kena menang 20-0 ya Malaysia. Aduhai katanya. Akhirnya kita sudah jumpa lawan sebenarnya. Nih baru level-level anak jati. Jadi anak jatinya lah yang bakal ngebantai kita 20-0. Tiada ubat untuk Malaysia kecuali menang besar lawan Indonesia. Terus netizen kita tinggal bales, kebobolan sama Brunei adalah kekalahan yang sesungguhnya. Kekalahan yang sesungguhnya nggak tuh? Terus ada netizen yang bilang Indonesia lebih baik tak payah datang ke stadium daripada dibelasah harimau Malaysia macam Brunei ini. Tak sabar dengan alasan dari Bibi Indonesia selepas negara mereka dibelasah harimau muda katanya. Indonesia, are you ready to lose? Katanya. Terus netizen kita bukannya baper malah balasnya santai dengan bilang kayak gini, great match, original Darussalam versus fake Darussalam. Dijebol 1 lawan Darussalam Pusat.
Kok ada angka 1? Titik terendah sebuah timnas adalah kebobolan dari tim terlemah. Segini dulu video dari saya. Jangan lupa bantu push like-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa berikan keikhlasan super thanks-nya agar lebih berkembang lagi channel ini. Terima kasih telah menonton dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video.